Halo Tribuners, hari ini kita jumpa lagi bersama saya, Adi Sasono, pemimpin redaksi Tribun Jabar. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Ketua KPU Kabupaten Majalengka, Bapak Agus Suwada. Nah, ikut. Halo Tribuners, saya sudah berada di sebuah aula ini. Saya sudah bersama dengan Ketua KPU Kabupaten Majalengka, Bapak Agus Suwada. Siap. Selamat sore, Bapak Agus. Selamat sore. Sehat. Saya panggilnya Kang atau apa Kang ya? aja. Kang aja ya. Iya, masih muda. Masih muda. Iya. Betul. Sekarang sensitif kalau kayak gitu. Kita pada nggak mau disebut tua ya. Iya, betul. Ya. Aduh. Agus, apa kabar? Alhamdulillah. Baik. Baik. Kesibukan apa hari ini, Kang? Sibukan paling hari ini kita karena sudah masuk tahapan ya. Ya. Jadi beberapa kegiatan-kegiatan itu terkait dengan tahapan-tahapan. Ya. Teman-teman di teknis, terus kemudian juga di Perdapdin kemarin sudah ke Jakarta terkait dengan persiapan tahapan untuk Perpol, verifikasi partai politik. Ya. Nah, begitu. Terus kemudian juga beberapa hal teknis-teknis yang lain kita juga terus persiapan di sini. Sudah nggak ada hari kosong lagi ya, sudah. Iya betul. Termasuk juga banyak tamu juga nih. Oh iya. Jadi banyak. Oke, Kang, ini saya lihat ada si Ginju ini. Ginju ini kan mangga ya? Oh iya, ya, betul. Tapi mengapa dipilih buat KPU Majalengka ini? Kenapa? Iya, betul. Ini filosofinya, Mas Adi ya. Karena kemudian Majalengka ini khas dengan gedong gincu, Iya. ya kan? Gedong gincu itu mangga gedong yang masak di pohon. Jadi warnanya itu merah gitu ya, merah marun begitu. Nah, karena kemudian kita juga di KPU sangat mengakomodir budaya lokal begitu. Jadi kemudian kita jadikan itu menjadi satu program di kita yang disebut dengan Si Gincu, diskusi garap ide dan narasi cerdas terkait dengan ini pemilu. diskusi garap ide narasi cerdas pemilu. Begitu. Jadi setiap diskusi kita namakan namanya diskusi Si Gincu begitu. Oh gitu, mantap. Betul. Kearifan lokal apa lagi yang diadopsi oleh KPU dalam program-programnya, kan? Iya, termasuk kemudian begini Kang Adi. Kita di Majalengka untuk 2024 nanti untuk pilkada gitu ya. Kita sudah berbicara dengan dengan Pemda Majalengka untuk menarik kira-kira ya hajat elektoral ini kemudian dipadu-padankan dengan budaya. Makanya kemudian kita sebut dengan pilkada budaya. Jadi kemudian nanti salah satu contoh program di pilkada budaya itu adalah di setiap TPS nanti, di setiap TPS kita akan memunculkan terkait dengan budaya-budaya lokal setempat. Ya, jadi TPS itu akan didesain, bagaimana mereka akan memunculkan budaya-budaya lokal di sana. Contoh, misalkan di kita ini ada Desa Nunuk. Desa Nunuk itu terkenal dengan kain tenun. Kain tenun yang sangat luar biasa, sekarang masih ada. Begitu ya. Nah, nanti kemudian di Nunuk ini satu TPS misalkan di situ karena pengrajin kain tenun misalnya bahwa nanti juga TPS-nya akan disetting seperti itu. Atau misalkan di Kertajati itu ada budaya yang namanya Sampyong. Sampyong itu yang saling pukul siapa kuat-kuatan sama pakai rotan. Ngeri itu. Nah, begitu ya. Jadi nanti di situ juga ditampilkan budaya-budaya seperti itu. Nah, jadi kemudian kita men-setting supaya kemudian pilkada ini terkesan asyik, menarik dan masyarakat kemudian mau datang ke TPS, kita kemudian satukan dengan budaya setempat, budaya lokal setempat. Itu juga kita mengangkat budaya lokal. Itu kemudian konsep yang kita akan bangun untuk pilkada 2024 nanti. Oke, menarik. Berarti kalau ada misalnya ada 1000 TPS, ada 1000 beda juga. Betul. Jadi mereka nanti memunculkan budaya-budaya yang selama ini mungkin terpendam.
Oke, berarti mereka harus menggali lagi ya? Iya betul, menggali lagi. Kita sudah dengan dinas Parbud ya, pariwisata dan budaya, kita sudah ngobrol, dan juga kemudian dengan kepala daerah juga sudah ngobrol masalah ini, konsep ini, dan sudah oke, nanti tinggal aplikasi di lapangan saja. Ini akan menarik sebetulnya. Oh betul. Berarti ini ya apa namanya, ada desa-desa yang mestinya harus mikir ini apa ini punya saya ini. Betul gitu. Jadi memunculkan lagi budaya-budaya yang mungkin sudah hilang karena tergerus dengan modernisasi begitu kan. Dengan budaya-budaya yang luar yang kemudian itu juga merusak budaya. Nah, kita ingin apa namanya, budaya-budaya lokal juga tidak lenyap begitu. Oke. Betul. Itu menarik. Itu biayanya dari APBD atau dari? Ya, itu juga karena menurut Undang-Undang 10 2016 bahwa untuk pembiayaan atau pendanaan pemilihan sekarang bahasanya begitu ya, untuk pilkada, pilgub ataupun pilbub, pemilihan bupati, itu dibebankan kepada APBD pemerintah daerah. Gitu. Kalau gubernur berarti kemudian kepada provinsi, kalau pemilihan bupati itu kepada Pemda kabupaten kota. Gitu. Berarti Kang, itu nanti wajib ya, berarti harus, atau misalnya kan bisa saja ada di wilayah perkotaan yang kita dia sudah nggak tahu ini apa namanya, kearifan lokalnya harus dibikin seperti apa ini? Iya, apakah harus produk, harus budaya, atau tradisi di situ, atau seperti apa? Misalnya nggak dapat itu. Yang namanya budaya itu kan tidak hanya terkait dengan kegiatan tradisi, tetapi kemudian juga cipta, rasa, dan karya juga begitu. Misalnya ada satu daerah yang dia ini anyaman, nanti kemudian dimunculkan di situ. Anyaman bambu tuh ada tuh daerah Lewi Munding gitu kan. Dia khusus kemudian anyaman bambu gitu kan, akan ada menjadi macam-macam itu gitu. Daerah lain mungkin akan memunculkan hal lain juga. Termasuk misalkan, nah ini si gincu ini kan kebanyakan di daerah penyingkiran. Jadi dia akan memunculkan produknya nanti di daerah penyingkiran. Jadi berarti bisa saja misalnya yang si gincunya apa namanya, bukan hanya buah yang mentah, tapi bisa juga jadi olahan itu. Betul, sudah banyak sekali. Itu sudah akan menarik. Jadi mungkin selain kemudian kita mengangkat budaya masyarakat setempat, juga kita harapkan nanti ini juga bisa mendongkrak angka partisipasi masyarakat. Gitu ya, pada pilkada ya, nanti karena pemilu dulu baru pilkada. Pilkada kemudian mudah-mudahan semakin mendongkrak angka parmasnya begitu. Kalau terakhir angka partisipasi berapa persen? Di kita angka terakhir partisipasi masyarakat itu di angka 80,48%. 80 tinggi juga ya. Dari apa namanya, angka yang ditetapkan skala nasional itu di angka 77,5. Ya, jadi kita sudah melampaui itu begitu. Walaupun belum yang tertinggi di Jawa Barat ya. Belum yang tertinggi. Ya, tapi kita sudah melampaui itu. Ya, kalau nasional juga jauh, lumayan lah itu ya. Lumayan jauh lah, lebih dari lumayan lah ya. Iya betul. Kan kalau di persoalan-persoalan yang khas dalam pemilihan ya, dalam konteks pemilihan itu di Majalengka apa kan? Majalengka ini banyak sekali sebetulnya ya. Saya ingin kemudian juga membawa Majalengka ini tidak hanya pemilihan itu ataupun kemudian pemilu itu tidak hanya sebatas kegiatan elektoral saja, gitu ya. Tapi saya ingin membawa bahwa pemilu ini lebih kepada arah yang substantif begitu kira-kira. Jadi contoh yang sangat substantif itu adalah bagaimana kita mentransformasi masyarakat, ya kan, dari mereka sebagai voters, sebagai pemilih saja. Kalau voters itu kan siklusnya 5 tahunan, gitu kan, 5 tahunan saja. Coblos di bilik suara, habis itu kemudian selesai, nunggu 5 tahun lagi. Nah, ingin kita bahwa ini mentransformasikan ini menjadi sebuah demos gitu. Jadi pemilih itu kemudian juga dia peduli terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh orang yang telah dia pilih, baik itu kepala daerah ataupun kemudian anggota legislatif, sehingga ini memperkuat hubungan
gitu ya, memperkuat hubungan antar pemilih dengan orang yang dipilihnya legislatif ataupun kemudian pada daerah itu sendiri begitu ya. Itu mentransformasikan itu lumayan sangat sulit sekali begitu ya. Nah, kita berusaha untuk menjadikan atau kemudian membantu mentransformasi pemilih itu. Karena di kita ini Kang Adi ya, Mas Adi, itu kebanyakan itu pemilih yang dia masuk kepada spektor ya. Jadi kalau dalam teori Milbred dan Gayal itu kemudian ada ada yang disebut dengan pemilih yang pasif gitu kan, yang dia kemudian ataupun kemudian antipati terkait dengan pemilu dan pemilihan. Ada juga kemudian yang spektor partisipan, dia minimal kalau ada keuntungan buat dia bisa milih gitu. Nah gitu kan, ya kalau misalkan tidak ada keuntungan buat dia, misalnya saya memilih datang ke TPS, di satu sisi kemudian ada kewajiban atau kemudian ada pekerjaan di ladang, di sawah misalkan, yang itu sehari sudah mencapai 100.000 misalnya, dia memilih ke sini daripada ke TPS. Nah, itu spektor partisipan kita di kita tuh masih banyak. Nah setelah itu kemudian baru gladiator partisipan. Yang terakhir adalah pemilih-pemilih yang itu kemudian termasuk yang critical partisipan, yang kritis terhadap kebijakan-kebijakan. Nah kita ingin, walaupun kemudian kita masih banyak spektor partisipannya, gitu ya, termasuk kemudian milenial, angka milenial di kita termasuk generasi Z tinggi itu, di angka 64% dari pemilih yang ada. Dari daftar pemilih tetap itu kira-kira generasi yang lahir tahun 80 ke sini sampai usia 17 tahun itu, kita itu di angka 64%. Berarti sisanya ya, jadi kalau misalkan 2024 nanti itu kira-kira 44 tahun ya. Dia umur 44 tahun ke sini itu 64%. 64 gede juga. Gede banget itu. Betul. Kan berarti kalau gitu apa peran konkret KPU misalnya membuat orang kan gini. Artinya pemilih juga harus ingat janji politik ya. Betul. Kan gitu ya berarti ya. Betul. Peran konkret KPU untuk mendorong mereka supaya mereka akan selalu ingat janji politik ini gimana? Betul. Makanya itu tadi demos itu pasti menagih janji politik, gitu ya. Nah, ini saya harus berbicara terkait dengan ini juga ya, Mas Adi. Saya mohon maaf, agak jauh nih. Karena kemudian sistem pemilu kita itu kan merubah dari tadinya proporsional tertutup, ya kan, ke proporsional terbuka, gitu kan. Dengan proporsional terbuka keuntungannya, ruang demokrasi itu akan semakin kuat. Kenapa? Karena yang terpilih itu adalah yang mendapatkan mandat rakyat tertinggi kan? Betul. Begitu. Ya kan? Walaupun dia di urutan parpol itu urutan 10 misalnya. Karena dia punya kekuatan atau suaranya paling banyak, bisa mengalahkan nomor 1 sampai dengan nomor 9. Begitu. Itu keuntungannya, bagusnya. Tapi kemudian negatifnya menurut saya sekarang, jadi pertarungannya itu pertarungan bebas gitu kan, antara caleg-caleg. Tapi yang menjadi masalah dalam pengamatan saya itu pertarungannya itu lebih kepada near pragmatic campaign. Jadi kemudian tidak ada tawaran-tawaran yang dia ketika kampanye nih ke masyarakat itu menawarkan terkait dengan ini narasi, ini ide saya gitu kan, ini gagasan saya untuk membangun, contoh misalkan Majalengka. Majalengka ini dengan ada dengan adanya BIJB, ya kan, dengan adanya kemudian segitiga rebana gitu kan. Apa yang akan dilakukan oleh calon pemimpin, oleh anggota legislatif ataupun kemudian oleh calon-calon bupati, sehingga kemudian masyarakat Majalengka tidak hanya menjadi masyarakat yang ketika kemudian pembangunan itu sangat luar biasa begitu ya, itu kemudian tidak hanya penonton, bahkan orang yang tersisihkan begitu. Nah itu kan harus ada tawaran-tawaran narasi, tawaran-tawaran ide begitu. Nah itu yang masih lemah. Nah jadi kemudian menurut saya tadi itu masyarakat ya, karena kemudian jangan sampai tergoda dengan yang tawaran-tawaran yang sifatnya
politik transaksional. Ya. Jadi ketika dengan proporsional terbuka, itu ruang politik transaksional semakin tinggi begitu Mas Adi. Betul nggak? Betul. Iya kan? Ya, itu jadi tidak bisa dipungkiri sama kita gitu. Akhirnya near pragmatic campaigns itu kemudian menjadi masalah kita. Sehingga kemudian masyarakat tidak bisa dong ketika kemudian menagih janji kepada anggota dewan yang jadi ataupun kepada kepala daerah yang jadi, apa sih Anda visi misinya mana? Narasinya mana? Idenya mana? Gagasannya mana? Karena nggak nampak itu, yang nampak itu adalah tadi itu. Itu loh. Nah, itu menjadi permasalahan dalam elektoral kita begitu. Iya, karena merasa saya sudah beli suara kan, udah beli putus gitu. Iya betul. jual dadat, jual putus begitu. Terus menurut saya gini, Kang, ada dua masalah. Selain itu tadi politik transaksional ya, wani piro itu sampai sekarang saya kira belum bisa diatasi itu. Kemudian satu lagi adalah sisa residu-residu dari Pilkada Jakarta, DKI Jakarta, politik identitas. Nah itu kayaknya akan menjadi beban juga di pemilihan mendatang tuh. Kalau polarisasinya masih seperti sekarang ya, belum ada itu. Nah KPU Majalengka gimana kan? Ya, bagi kita di antara salah satu indikator suksesnya pemilu atau pemilihan itu, hajat elektoral itu diantaranya adalah dengan minimnya isu sara, gitu kan. Termasuk kemudian hoax, sara dan sebagainya. Itu kemudian kita minimalisir. Makanya kemudian kita juga kerjasama dengan dengan kepolisian. Termasuk kita kerjasama juga dengan terakhir kemarin kita ngobrol dengan FKDM namanya, Forum Komunikasi FKDM ya, kewaspadaan dini masyarakat. Forum kewaspadaan dini masyarakat, atau kemudian mereka biasa menjadi intel-intel di di desa ataupun dimanapun. Untuk katanya siapa aja tuh Bang? Nah itu karena intel jadi biasanya mereka merahasiakan diri. Di pelantikannya juga nggak terlihat. Nah kita juga kerjasama dengan mereka supaya kemudian mengantisipasi polarisasi tidak hanya dari Jakarta sebetulnya. Sekarang setiap momentum pemilihan ataupun kemudian pemilu itu pasti akan digoreng juga. Iya. Ya betul nggak? Jadi kita tidak ingin justru itu demokrasi kita mundur kalau kemudian masih menggulirkan isu-isu sara gitu. Jadi seperti itu. Ya mungkin ini ya mestinya kalau misalnya nantinya tetap dua calon, apakah itu di tingkat nasional maupun di tingkat daerah, itu akan kemungkinan akan muncul seperti itu lagi. Betul, bisa jadi begitu. Tapi di Majalengka ini, Mas Adi ya, rada unik juga nih. Nah, uniknya apa itu? Kalau termasuk Jawa Barat saya kira, ya kan. Jadi isu secara nasional itu, ya apalagi kemudian daerah perkotaannya, gitu kan, lebih condong tidak terbawa dengan isu-isu sara, gitu ya. Kalau di daerah perkotaannya, gitu ya. Walaupun di sini juga kemudian partai pemenang adalah yang pengusung Pak Jokowi, misalkan begitu. Tapi kemudian dalam pemilihan presiden ternyata itu suaranya berbeda, tidak ke itu, gitu, tapi kemudian ke yang lain. Ini artinya bahwa maksud saya ada ruang-ruang yang masyarakat itu kemudian juga tidak terkontaminasi dengan isu-isu yang kemudian menjadi main isu begitu ya. Relatif tidak terbawa persoalan itu kan sebenarnya. Mungkin begitu juga. Berarti ada mungkin beban KPU Majalengka di sektor itu tidak terlalu berat itu. Ya. Jadi KPU itu sebetulnya begini Mas Adi. Kita ini sukses pemilu itu bagi kita sebetulnya. Ya sukses itu secara formalitas terselenggara proses tahapan-tahapan pemilu yang kemarin kemudian sudah kick off dari 14 Juni sampai kemudian nanti 14 Februari 2024 itu semuanya berjalan sukses. Itu saja sebetulnya sukses KPU itu.
menyelenggarakan pemilihan umum atau pemilihan Secara formal. secara formal. Iya. Tetapi kemudian juga kita punya kesuksesan substantif tadi. Iya. Oke. Jadi kesuksesan substantif itu kemudian bagaimana kita bisa mengantarkan pemimpin-pemimpin ataupun kemudian calon-calon legislatif yang betul-betul punya kompetensi, punya kualitas itu. Itu yang jauh lebih penting bagi kami begitu. Jadi ketika kemudian kita sudah menyelenggarakan pemilu ataupun pemilihan, pemimpin-pemimpin yang dihasilkan ataupun kemudian anggota legislatif yang dihasilkan tidak punya kualitas, kira-kira begitu, ya kan? Tidak punya kualitas, tidak punya narasi harus kemana nih, kita harus bagaimana nih gitu. Ini kan sudah menjadi sudah menjadi catatan tersendiri mungkin ya anggota, karena kemudian dengan tadi proporsional terbuka tadi begitu ya. Nah, bagi kami itu menjadi miris ketika kita sudah melaksanakan begitu, tapi kemudian para pemimpin atau anggota legislatifnya kurang punya ide dan gagasan yang bagus. Iya, ya. Dan mungkin kayaknya menjadi begini, Kang Agus. Semacam KPU itu mengambil alih sebagian tugas partai politik untuk pendidikan politik masyarakat itu. Betul. Jadi kita pendidikan, kalau kita namanya pendidikan pemilih. Pendidikan pemilih. Ya, kalau di nomenklaturnya partai politik itu adalah pendidikan politik. Ya, karena mereka ininya ranahnya ranah politik. Kalau di kita ranahnya adalah pemilih. Jadi mendidik pemilih supaya kemudian bisa mencoblos dengan benar dan juga bisa memilih dengan benar juga begitu ya. Jadi pendidikan politik, pendidikan pemilih di kita itu kita lakukan, termasuk kemudian yang dari mulai yang konvensional, kita datang ke desa-desa, kita datang ke sekolah-sekolah, ke kampus-kampus, kita kemudian diskusi dengan mereka, menyampaikan materi terkait dengan kepemiluan dengan mereka, itu konvensional. Sampai kemudian semua yang berbau IT juga kita sudah lakukan. Jadi kita ada podcast, ada podcast ini ruang podcast. Nah, terus kemudian juga kita memaksimalkan medsos. Jadi kemudian ada Instagram, ada Facebook, ada lagi TikTok. Ada lagi sampai TikTok juga ya? TikTok punya kita, TikTok punya gitu ya, termasuk kemudian Twitter gitu ya. Nah itu juga kemudian kita maksimalkan. Karena apa? Karena kemudian kita ingin semua lapisan masyarakat, semua generasi itu bisa merasakan sentuhan-sentuhan dari KPU, begitu. Jadi pendidikan pemilih kita lakukan sesuai dengan berbagai macam cara, begitu. Tidak hanya satu cara saja. Kang, gitu. Selama itu tadi kan ya, pendidikan pemilih itu dilakukan lewat berbagai platform media sosial maupun sampai datang langsung menemui langsung pemilih. Ada nggak pengalaman yang mungkin buat Kang Agus itu agak menyentak gitu, misalnya ketika bertemu dengan calon-calon pemilih, kemudian mereka mengajukan pertanyaan yang mungkin di luar di luar perkiraan sebelumnya, tidak terantisipasi, tiba-tiba kok ada pertanyaan seperti ini. Iya. Paling juga kemudian saya bukan tersentak gitu. Saya kemudian ketika saya datang ke desa ataupun kemudian datang ke kampus dan sekolah-sekolah, biasanya kemudian saya selalu ajukan pertanyaan. Kalau ada, sebelum ditanya, tanya dulu. Saya tanya dulu, gitu kan. Saya tanya dulu. Jadi itu taktik supaya kita tidak ditanya. Jadi saya tanya dulu, gitu kan, kepada mereka. Kalau misalkan ada dua calon, anggota legislatif lah taruh, yang kemudian datang kepada Anda, yang satu kemudian membawa ide gagasan untuk membangun Majalengka, itu kan, mengajak Anda berbicara itu. Satu lagi kemudian dia tidak punya ide, tapi membawa uang banyak kepada Anda. Gitu. Anda akan memilih yang mana? Pilihan sulit ini. Nah, rata-rata mereka memilih yang satu, yang kedua. Yang kedua, gitu. Ya, jadi ini juga, PR juga buat kita, Mas Adi, gitu ya. Ternyata masyarakat kayak apa ya? Jadi saya berpikir mungkin calon-calon juga melihat kepada
kebutuhan pasar kan begitu ya? Iya, iya. Kebutuhan pasar juga betul kan? Kalau pasar butuh ide, mungkin dia akan menawarkan ide, gagasan, narasi, begitu kan? Kalau pasarnya butuh sesuatu yang bersifat ekonomis, Iya. gitu, politik transaksional, jadi akan menawarkan itu juga begitu. Jadi sama-sama ini juga yang kemudian membuat saya tersentak. Oh ya begini berarti ya, tidak hanya ya bukan salah calon-calon juga sih, memang masyarakatnya juga diantaranya adalah mungkin begitu gitu. Tapi sebenarnya ya, dulu siapa sebenarnya yang mengawali Wanipiro itu? Sampai muncul pertanyaan Wanipiro itu kan, Iya, betul. mestinya ada pengalaman-pengalaman sebelumnya kan ya. Betul. Jadi ini permasalahan-permasalahan tersendiri bagi kami gitu ya. Selain kemudian kami masih fokus pada tahapan-tahapan begitu ya. Iya, Tapi paling tidak kami udahlah kalau tidak kemudian bisa memperbaiki tadi itu ya, kesuksesan yang sifatnya substantif ya, kita minimal kemudian kesuksesan yang sifatnya formalistik itu tadi, dari kemudian tahapan-tahapan dari mulai sekarang misalkan tahun 2022 ini tahapan kita kan banyak nih, ada kemudian verifikasi partai politik, ada kemudian pemetaan dapil daerah pemilihan. Nah itu juga penting juga daerah pemilihan. Ada juga kemudian pembentukan badan ad hoc di tingkat PPK PPS, dan juga kemudian misalnya pendaftaran untuk calon DPD ya kalau tahun ini. Tahun depan awal tahun depan kita sudah masuk kepada pendaftaran anggota legislatif gitu. Ya. Kang, kalau dari pemetaan ya mungkin KPU Majalengka sudah memetakan dari persoalan itu tadi, politik transaksional itu tadi, terbanyak itu dari kelompok usia mana kan? Saya gini, saya itu berharap milenial sudah tidak banyak berpikir sudah terputus lagi. gitu. Iya. Saya berharap ada sikap milenial yang itu tidak penting lagi. Yang penting kita melihat visi, kemudian kita tagih. Nah, itu ada nggak dipetakan itu dari mungkin kelompok yang masih berharap ada serangan fajar itu di kelompok yang tua-tua atau gimana? Saya berharap juga harapan Mas Adi tadi itu sama dengan harapan saya. Konon kalau kita ingin memutus budaya yang jelek itu kan, hancurkan satu generasi gitu kan. Baru kemudian generasi berikutnya dia akan tumbuh dengan budaya yang baik. Konon begitu kan. Karena begini Mas Adi, saya ketika kemudian ngetes juga kepada teman-teman di kampus dan di sekolah, ya, pemilih pemula ya, itu masuknya mungkin generasi Z kalau sekarang. Nah ternyata juga mereka sangat tertarik juga dengan itu gitu. Ketika ada tawaran dengan pertanyaan 2 tadi itu, saya heran ini sampai kapan kita akan seperti ini gitu. Demokrasi kita akan seperti ini begitu kan. Sampai kapan? Iya, jangan-jangan ntar kalau ditanya duitnya buat berapa? Beli kuota. Bisa jadi begitu. Karena mereka menurut sebuah penelitian kan rata-rata mereka kaum milenial dan generasi Z ini rata-rata masuknya ke pemilih yang apatis gitu. Apatis partisipan begitu loh. Jadi mereka kurang tertarik dengan dunia politik. Dari 100% hanya 11% yang tertarik dengan dunia politik, atau kemudian yang dia masuk kategori gladiator partisipan, menjadi fungsionaris partai politik, kemudian juga menjadi calon anggota legislatif dan sebagainya begitu. Ini menjadi mengkhawatirkan juga di kita. Begitu. Ya, menarik. Kalau dari tahapan verifikasi parpol sudah sampai mana? Ini sekarang di KPU Majalengka baru ikut BIMTEK. Kemungkinan awal Agustus kita sudah akan membuka pendaftaran itu ya, dan juga akan sudah memulai verifikasi partai politik begitu untuk semua partai politik, baik itu kemudian yang lulus parliamentary threshold kemarin ataupun kemudian yang tidak lulus dan partai politik baru. Jadi 3 lulus parliamentary threshold, dia kemudian hanya registrasi ulang itu semacamnya. Verifikasi administrasi namanya, ya kan, Permin. Terus kemudian yang 2 ini yang tidak lulus
parliamentary threshold Iya. dan juga kemudian yang partai politik baru, dia harus dua verifikasi yang harus. Iya. Nah, verifikasi administrasi dan kemudian verifikasi faktual. Aktual berarti Gitu, harus cek kantornya. Betul. Di antaranya kepengurusan partai politik Ya. di tingkat provinsi dia harus full. Gitu kan semua provinsi, 34 ya sekarang ya. 34 provinsi dia harus full kepengurusan 100%. Di tingkat kabupaten kota minimal 75 75 kepengurusan. Jadi kalau di Jawa Barat ini ada 27 kabupaten kota, nah 75-nya harus ada kepengurusan partai politik. Okay. Nah, kalau misalkan di tingkat kecamatan dia harus 50%. Jadi kalau di Majalengka ini ada sekitar 26. Jadi dia minimal harus di angka 13 untuk kepengurusan di tingkat kecamatan. Nah, begitu. Terus juga misalnya ada lagi persyaratan keanggotaannya minimal 1000 atau 1/1000. Jadi nanti kita akan verifikasi apakah kemudian partai politik ini keanggotaannya ada nggak 1000 atau 1/1000 gitu. Kalau 1/1000 di kita penduduk Majalengka ini di angka 1.400.000. Ya, 1.400.000 berarti kalau 1000 berarti kita 1.400-an. Iya. 1.400-an kalau 1/1000 gitu. Itu juga kita akan lakukan verifikasi semuanya untuk partai politik. Sehingga dari kalau lolos verifikasi Perpol tadinya kan P2 partai politik, dia hanya punya SK Kemenkumham saja yang melapor ke Kesbangpol di kita. Habis itu kemudian sudah lolos verifikasi, dia jadi P4 partai politik peserta pemilu. Nah, baru kemudian ikut dalam kontestasi kita, begitu. Selain yang diceritakan Kang Agus tadi soal budaya ya, kearifan lokal, apalagi Kang program yang mungkin jadi unggulan gitu di KPU Majalengka. Iya, saya sendiri kemudian masuk ke KPU ya, Mas Adi, dalam kondisi saya merasa bahwa saya tidak mengundurkan diri juga begitu ya. Tapi kita perbaikan di internal juga. Oke, ya, gitu kan. Perbaikan internal. Di gedung ini 2 lantai alhamdulillah ini di masa saya gitu kan. Di masa saya. Terus kemudian juga perbaikan internal nih kita. Manajemen kepegawaian di internal. Kita juga terus benahi juga begitu. Jadi kita internal sekarang sudah solid, terus kemudian punya program yang setiap minggu itu kemudian kita terus programkan dan evaluasi gitu ya. Dari turunan dari program atau kegiatan tahunan itu kemudian menjadi program-program yang sifatnya mingguan begitu ya. Dan jadi kemudian KPU Majalengka juga selain hal itu kita bangun ya, selain kemudian juga kita mengikuti tahapan yang ada gitu ya. Kita juga membangun banyak hal ya dengan stakeholder yang ada, termasuk kemudian Perkopimda ya. Kita juga terus membangun komunikasi yang intens dengan mereka, termasuk kemudian ormas-ormas keagamaan ya, termasuk kemudian NGO, termasuk juga dengan kaum disabilitas misalkan, semuanya kita rangkul semuanya. Sehingga kemudian pelaksanaan pemilu ini kami punya prinsip bahwa Majalengka ini harus tersentuh semuanya oleh KPU. Makanya kita punya slogan yang namanya slogan Cekas. Cekas gitu. Cekas itu dalam bahasa Sunda itu berarti kelihatan. Kelihatan jelas. Kalau dalam bahasa Jawa disebutnya apa ya? Katon apa ya? Katon. Iya, katon. Kelihatan, nampak. Nah, cekas ketok ya itu kan. Dalam bahasa Sundanya cekas. Kelihatan nyata begitu ya. Nah, cekas itu cerdas. Ya. Terus kemudian kita edukatif gitu kan. Terus kemudian kolaboratif. Kita melakukan kolaborasi dengan semuanya. Edukasi tadi itu pendidikan pemilih. Terus kemudian A-nya adil, dan yang terakhir harapan kita semuanya yaitu sukses dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Itu program kita sangat luar biasa. Kang, tadi kan juga disebutkan bahwa sudah merambah pola komunikasinya juga ke digital juga. Berarti ada rekrutmen tenaga ahli buat memproduksi konten macam-macam gitu.
Iya, di luar yang dulu nggak pernah ada dulu ya. Dulu nggak pernah ada. Masuk saya, kemudian saya rekrut pas waktu itu kemudian KPU RI kan sudah tidak ada. Akhirnya kemudian saya minta bantu ke Pemda, bantu dong kami dengan hibah. Nah, hibah pertama kali zaman saya dari Pemda kemudian hibah ke KPU gitu kan. Dari hibah itu kemudian saya butuh apa nih di KPU nih? Selain kemudian tadi gedung ini ya, terus mebelernya, saya butuh video editor misalkan. Saya rekrut tuh video editor ya kan. Jadi itu dari anggaran hibah. Terus kemudian juga kita rekrut apa disebutnya ya untuk ini kan vlog website ya, pengelola website gitu kan. Nah itu juga termasuk kemudian dia presenter kita punya juga gitu ya. Jadi itu kita pendekatan kita lakukan untuk apa? Untuk kemudian ya tadi menyentuh pemilih milenial misalkan yang tadi juga banyak bersentuhan dengan medsos, dengan dunia digital. Jadi kita lakukan itu semuanya. Sebelumnya itu belum dilakukan. Gitu. Oke. Kang Agus, terakhir ya. Closing statement buat warga Majalengka, khususnya calon pemilih di pemilu dan pemilihan berikutnya. Mangga. Baik. Terima kasih Mas Adi ya atas kesempatannya. Dan saya berharap kepada warga masyarakat Majalengka khususnya gitu ya dalam pemilu 2024 nanti begitu saya sangat berharap supaya semua warga masyarakat Majalengka ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan di tahun 2024 nanti begitu. Yang kedua tentu saja dalam partisipasi nanti mudah-mudahan kemudian juga Bapak Ibu pemilih semuanya, saudara-saudara pemilih semuanya itu bisa memilih sesuai dengan orang-orang yang nanti punya kompetensi, punya kualitas yang bagus sehingga kemudian yang datang kepada Ibu Bapak itu adalah calon-calon yang punya narasi, ide dan gagasan yang sangat luar biasa untuk membangun Majalengka. Jangan terkecoh dengan politik transaksional, saya lagi begitu ya. Ini demi kita bersama dan juga kemudian kita bersama-sama membangun Kabupaten Majalengka ke depan dengan lebih baik. Ya, terima kasih Mas Adi. Terima kasih Kang Agus. Siap, Mas Adi. Tribuners, kita sudah mendengarkan banyak sekali uraian dari Kang Agus, Ketua KPU Kabupaten Majalengka, antara lain soal jangan terpengaruh politik transaksional, jangan pernah bertanya lagi wani piro gitu ya, ketika didatangi oleh calon itu ya. Saya kira itu gagasan yang sangat luar biasa, semoga pemilu kita mendatang akan semakin baik dan menghasilkan para pemimpin yang baik pula. Terima kasih Tribuners sudah menyaksikan kami. Kita akan berjumpa dalam bincang-bincang selanjutnya dengan tokoh yang tidak kalah luar biasa. Terima kasih. Salam. Terima kasih. Terima kasih.